Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Hai guys, kita bertemu lagi dengan channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan membahas yang berkaitan dengan troubleshooting excavator digger Hitachi 1200. Baik, sobat-sobat sekalian, mohon diikuti karena ini pasti sangat menarik. Oke guys, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin ya kepada sahabat-sahabat sekalian. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Jadi semoga amal kita pada tahun ini itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana kita masih bisa diberikan umur sampai saat ini. Kita bisa merasakan Ramadan, kemudian kita bisa merayakan Idul Fitri, Lebaran. Ya walaupun banyak dari sahabat-sahabat kita tidak bisa mudik karena pandemi ya. Nah, itu harus kita jadikan pelajaran ya sahabat-sahabat sekalian ya. Semoga tahun depan pandemi sudah reda dan kita bisa kembali beraktivitas rutin setiap tahun, yaitu mudik. Nah, jadi seperti biasa sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan membahas troubleshooting terkait dengan unit digger excavator Hitachi EX1200. Nah, problemnya adalah engine low power ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi excavator 1200 ini memiliki engine dengan tipe KSK23 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, KSK23 ini ternyata dia punya sistem HPI sahabat-sahabat sekalian. Dan KSK23 ini brandnya adalah Kamin. Ternyata dia sama dengan engine SA6D 170 punya Komatsu ya. Sistemnya pun sama HPI juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk engine dengan tipe KSK23 milik Kamin itu sama persis sistemnya dan bahkan bentuk engine-nya ya, di setiap detail komponennya itu sangat mirip dan sama dengan Komatsu SA6D 170. Nah, kalau KSK23 ini dipakai di Hitachi 1200, untuk Komatsu SA6D 170 itu dipakai di HD465 ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi rusaknya atau problemnya itu tidak menutup kemungkinan akan sama ya yang terjadi pada EXA 1200 Hitachi atau HD465 Komatsu. Maka dari itu bagi teman-teman HD ini juga akan sangat bermanfaat untuk kalian ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, problemnya adalah low power engine. Nah, jadi saya akan mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan ya pada saat problem itu terjadi. Nah, fakta pertama adalah engine-nya low power ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang kedua, suaranya dia agak sinjal sedikit ya, terutama di ketika RPM 1500 ke atas. Nah, itu sinjalnya semakin terasa ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada satu ketukan engine yang hilang seperti itu, satu atau dua silinder yang mungkin tidak sempurna ya pembakarannya. Kemudian fakta ketiga, asapnya sedikit warnanya agak abu-abu gitu ya sahabat-sahabat sekalian, cuman nggak terlalu ekstrim ya sahabat-sahabat sekalian ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, yaitu sistem operasi dari engine HPI. Jadi sebelum kita melakukan analisa terhadap problem ini, nah, kita pelajari dulu nih
sistem operasi daripada engine ya, cara kerjanya engine terutama fuel sistemnya ya, yaitu fuel sistemnya HPI, kepanjangannya adalah high pressure injection. Nah, ini adalah sistem sebelum CRI ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia sedikit di bawah dari sistem CRI. CRI adalah common rail. Kalau CRI dia akan lebih teknologinya akan lebih tinggi lagi, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dulu dari komponen utama dari fuel sistemnya ya, seperti yang ada di layar yang sudah saya tampilkan. Nah, di situ ada beberapa komponen utama ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini adalah penampakan daripada ECVA sahabat-sahabat sekalian, yaitu kepanjangannya Electronic Control Valve Assembly ya. Nah, posisinya ini ada di belakang ECM atau controller engine ya. Nah, kalau kita buka controller engine, maka kita akan temukan control valve ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada beberapa bagian atau komponen ya. Yang pertama adalah lines input dari pompa ya, memasuki ECVA ini. Kemudian komponen yang sebelah kiri atas itu ada timing actuator sahabat-sahabat sekalian. Timing actuator itu fungsinya untuk mengatur pressure yang ada di timing gallery ya sahabat-sahabat sekalian ya. Timing gallery itu berarti nanti diwakili dengan fuel timing lines yang ada di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di bawah timing actuator itu ada fuel temperature sensor. Jadi untuk mengukur berapa suhu fuel ya yang masuk ke ECVA ini. Kemudian di bawahnya itu adalah fuel shut off. Jadi sebelum memasuki komponen yang paling bawah yaitu rail actuator ya, itu dia masuk dulu ke fuel shut off. Jadi fuel yang akan diinjeksikan ke oleh injektor itu di stop dulu, di stop ketika engine sedang di shutdown ya. Nah, di fuel shut off ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau engine-nya diposisikan ke shutdown atau dimatikan, maka fuel shut off-nya akan bekerja dan menutup fuel yang ke rail actuator, dan yang sudah pasti yang ke injektor juga dia tertutup ya di sini ya, tidak tersuplai. Kemudian rail actuator, nah dia ini mengatur rail gallery ya, atau metering gallery sama. Untuk tubingnya yaitu fuel rail lines ya. Nah, kedua tubing ini ada fuel timing dan fuel rail ini terbagi dua ya, yang ke depan dan ke belakang. Kalau yang ke depan itu injektor 1, 2, 3, kalau yang ke belakang itu 4, 5, 6 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di fuel rail actuator ini diatur seberapa fuel pressure-nya yang disuplai ke injektor bagian rail gallery sahabat-sahabat sekalian. Jadi pressure maksimumnya itu kalau yang di timing gallery itu 15.000 psi. Kalau yang di rail gallery itu bisa mencapai 23 sampai 25.000 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Ini sangat besar sekali ya sahabat-sahabat sekalian. 23 atau 25.000 psi ini sangat besar dan berbahaya ya sahabat-sahabat sekalian untuk ketika kita melakukan cut out. Oke. Kemudian di situ ada fuel rail pressure sensor dan fuel timing pressure sensor, itu untuk mengontrol atau mengetahui berapa pressure ya yang ada di fuel rail gallery dan fuel timing gallery sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita lanjut ke injektor ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi aktuator yang sudah kita sebutkan tadi itu dipakai untuk 6 injektor sahabat-sahabat sekalian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, injektornya itu penampakannya seperti di layar ya.
Nah, itu ada 3 plunger sahabat sekalian. Ada upper plunger, kemudian yang di tengah itu ada timing plunger dan lower plunger. Nah, nanti fuel galeri untuk timing itu akan mengisi ke bagian atas dari timing plunger sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya untuk apa sih? Nah, ini saya akan langsung paparkan ya, perbandingan antara low RPM dan high RPM sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika engine itu mengalami low RPM, maka pressure di timing railnya, di timing galerinya itu kecil ya, low pressure, sehingga yang terisi ke bagian timing galeri yang di atas timing plunger itu sedikit sahabat-sahabat sekalian. Nah, karena sedikit, maka ketika si plunger ini terdorong oleh camshaft ya ke bawah untuk menginjeksi, dia agak telat ya. Nah, kita bisa lihat sudut injectionnya dia lebih kecil ya. Jadi si piston itu dia akan menginjeksi sebelum titik mati atas itu lebih dekat ya, lebih dekat ke titik mati atas daripada ketika RPM tinggi. Nah, kita bandingkan dengan injektor yang di sebelah kanan ya. Nah, itu kondisi ketika RPM tinggi sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika RPM tinggi, maka pressure yang dialirkan ke timing galeri itu lebih besar pressure-nya ya. Bisa mencapai tadi 15.000 PSI dan mengisinya pasti lebih cepat. Nah, karena dia yang terjebak di dalam timing galeri, timing plunger ini dia lebih banyak, jadi langkah injeksinya itu lebih panjang sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau dihitung-hitung plungernya itu dia lebih panjang ya, karena ada yang fuel terjebak tadi itu. Maka ketika camshaft menginjeksi si injektor, maka tenaga yang tersalurkan dari camshaft sampai ke lower plunger untuk menginjeksi itu lebih cepat sahabat-sahabat sekalian. Dia langkahnya karena dia panjang, maka dia lebih dulu, itu ya sahabat-sahabat sekalian, lebih dulu terinjek daripada yang low RPM tadi ya. Nah, itu sudutnya lebih besar, jadi dia jauh sebelum PMA itu sudah menginjeksi duluan, karena kan RPM high ya atau RPM tinggi, dia menginjeksi duluan untuk mencegah detonasi sahabat-sahabat sekalian. Nanti kalau RPM tinggi injeksinya lambat, maka yang terjadi adalah piston sudah turun ke arah TMB, titik mati bawah, dia baru meledak di situ, baru melakukan pembakaran. Karena kan yang namanya fuel itu ketika dia menginjeksi ada delaynya ya sahabat-sahabat. Jadi tidak serta-merta nginjek langsung terbakar gitu, nggak ada delaynya. Nah, delay itulah yang dipertimbangkan di timing advance ini. Jadi sahabat-sahabat kan seperti itu ya. Nah, itulah kenapa fuel atau bahan bakar atau solar pada engine HPI itu rata-rata warnanya agak kehitaman ya sahabat-sahabat sekalian ya. Karena di bagian atas yang bersentuhan dengan upper plunger itu kan ada spring di situ kan, area spring. Nah, itu di situ terlumasi oleh oli engine sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada oli engine yang masuk ke timing galeri karena dia kan pergerakannya naik turun tuh sahabat-sahabat sekalian ya. Di plunger itu kan naik turun plunger terutama upper plunger ini ya, terinjeksi terus ya kan sesuai dengan cycle-nya engine. Nah, di situ ada oli engine yang terikut karena dia juga ikut melumasi si plunger ini, maka ada yang terikut ke bagian timing galeri. Nah, setelah dia terikut ke timing galeri, maka dia akan di-drain ke saluran return ya, dan kemudian dia sampai di tangki fuel. Makanya warna solar
pada engine HPI itu agak kehitam-hitaman. Nah, contohnya teman-teman lihat aja nanti di Exa 1200 Hitachi atau di engine atau di unit HD465 itu fuelnya dia agak kehitam-hitaman ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu analisa ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita bertemu dengan engine Shinjal itu kebanyakan ya persentase besarnya adalah dia dikarenakan injektor ya, kegagalan injektor membuat pembakaran pada ruang bakar seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada hal-hal lain ya, sekitar 30%, bisa jadi valve, bisa jadi ring piston. Nah itu bisa jadi menjadi penyebab kegagalan pada ruang bakar ya, atau pembakarannya itu tidak sempurna seperti sahabat-sahabat sekalian. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menentukan injektor mana yang problem pada engine HPI ini sahabat-sahabat sekalian? Ada yang tahu nggak sahabat-sahabat sekalian? Jadi caranya untuk melakukan cutout pada engine HPI, kita bisa lihat prosedur ini ya. Jadi ini adalah prosedur langkah-langkah untuk melakukan cutout pada engine HPI ya sahabat-sahabat sekalian. Tool yang kita perlukan adalah heat gun ya, atau thermometer gun ya. Yang pertama, kita shutdown dulu engine dan biarkan dia melakukan pendinginan ya beberapa menit sampai kita temukan exhaust manifold itu lebih kecil temperaturnya daripada ambient ya, atau udara sekitar. Kalau mau gampangannya kita lihat rumusnya itu kan, ambient temperatur lebih kecil dari exhaust manifold temperatur lebih kecil dari ambient temperatur plus 20. Jadi gampangannya gini lah, kalau ambient temperatur kita di Indonesia itu rata-rata 37 derajat Celcius, maka exhaust manifold temperatur harus berada di kisaran 38 derajat Celcius sampai 56 derajat Celcius. Nah itu kisarannya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau kita mau melakukan cutout pada HPI di posisi itulah sahabat-sahabat sekalian. Kemudian step yang kedua adalah kita running engine dan kita low idle kan selama 10 menit ya. Running stationary selama 10 menit. Kemudian di step yang ketiga yaitu kita gunakan head gun untuk mengukur satu persatu temperatur pada exhaust manifold ya sahabat-sahabat sekalian, tepat di exhaust manifold yang keluar dari masing-masing ruang bakar. Jadi kita ukur satu-satu tuh, ada 6 kan sahabat-sahabat sekalian ya. Nah kita catat. Nah jadi hasilnya pada saat itu seperti ini ya. Oke, sebelumnya kita ke langkah yang keempat, yaitu menambahkan hasil pengukuran yang sudah kita catat tadi dengan compensation value ya, atau nilai kompensasi. Silinder 1 itu tambah 20, silinder 2 itu ditambah 5, silinder 3 tidak ditambah dan 4 juga tidak ditambah, silinder 5 itu tambah 5, dan silinder 6 tambah 20. Kenapa ada nilai kompensasi atau compensation value? Karena kita lihat di situ ada yang tidak ditambah ya, silinder 3 dan 4, karena untuk exhaust manifoldnya silinder 3 dan 4 itu langsung bersentuhan atau berhubungan dengan turbocharger, maka dia sudah pasti lebih panas di situ. Dan semakin menjauh dari turbocharger, maka dia semakin lebih rendah ya untuk temperaturnya. Makanya compensation value-nya penambahannya lebih tinggi supaya dia merata sahabat-sahabat sekalian. Kemudian step yang kelima, setelah ditambah dengan kompensasi value di atas ya, hasil dari penjumlahan tiap-tiap silinder
dijumlahkan kemudian dibagi 6. Nah, kita ambil rata-ratanya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian silinder yang bermasalah adalah silinder yang hasil pengukurannya kurang dari 20 derajat Celcius dari nilai rata-rata sahabat-sahabat sekalian. Nah, sesuai dengan rumus ya yang di layar ya. Nah, contoh ya yang terjadi pada saat itu adalah, itu sudah saya cantumkan di situ nilainya. Silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 85, 62, 79, 112, 89 dan 82 Celcius ya. Nah, setelah dia tambahkan compensation value itu 105, 67, 79, 112, 94 dan 102. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nilai rata-ratanya adalah 93 kan, tadi kita sudah diminta untuk mencari nilai rata-rata. Nah, kemudian 93 dikurangi 20 kan 73 ya. Nah, ternyata ada yang lebih rendah dari 73 derajat Celcius, yaitu silinder nomor 2. Dia cuma dapat 67 derajat Celcius. Nah, itulah silinder yang bermasalah. Nah, karena pembakarannya tidak sempurna, sudah pasti temperaturnya lebih rendah ya daripada yang diizinkan sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi silinder nomor 2 ini bermasalah nih sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi kita bongkarlah, fokus ke silinder nomor 2, dan ternyata sahabat-sahabat sekalian problemnya adalah lengan injek ya, atau pentolnya itu, kalau kita bilang pentolannya itu sih yang di atas itu patah sahabat-sahabat sekalian, tepat di silinder nomor 2 ini ya. Makanya dia temperaturnya rendah sendiri dari yang lain kan sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini sahabat sekalian. Itu ada silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu saya gambarkan ada exhaust manifold ya. Yang merah itu berarti temperaturnya dia lebih tinggi karena dekat dengan turbo. Yang kuning atau oranye itu dia agak di bawah daripada yang di tengah. Kemudian yang di paling pinggir itu temperaturnya dia lebih rendah karena jauh dari turbo ya. Nah, yang silinder nomor 2 ini temperaturnya dia lebih rendah, maka saya simbolkan itu warnanya biru kehijau-hijauan gitu ya sahabat sekalian ya. Nah, karena dia pembakarannya nggak sempurna di situ sahabat sekalian. Ya gimana nggak sempurna? Dia mau injeksi ternyata nggak sampai ya, karena pentolnya yang paling atas itu, nah di bagian atas itu yang dilingkarin itu patah sahabat-sahabat sekalian. Nah, makanya dia agak sinjal ya, karena tidak ada injeksi di situ ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, jadi seperti itulah caranya untuk melakukan pencarian masalah ya pada engine HPI. Kita cari masalah per silindernya itu, seperti itulah caranya, yaitu di cut out dengan cara ditembak dengan head gun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, troubleshooting kita kali ini root cause-nya adalah injektor nomor 2 pada engine HPI ya sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi materi kita pada kali ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di HD 465 Komatsu ya sahabat sekalian ya, karena dia punya tipe engine itu persis dan sama ya pada engine SA6D170, itu sama persis sahabat sekalian. Bahkan partnya itu setahu saya sih dia bisa dipakai juga di engine SA6D ya, partnya QSK23 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, semoga bisa bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Mohon subscribe dan like-nya, dan jangan lupa di share ke teman-teman teknisi yang lain. Saya ucapkan kembali mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan dan Idul Fitri kita kali ini adalah Ramadan dan Idul Fitri yang sangat bermakna ya, dan
Semoga kita bisa bertemu lagi Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan, sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.